Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa buntu banget waktu ngelihat sebuah persamaan matematika, di mana variabel X dan Y-nya itu nyampur aduk ibarat benang kusut yang susah banget dipisahin. Kalian pengen nyari turunannya, tapi variabel Y ini seakan-akan ngumpet di balik variabel X. Nah, kalau pernah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bareng-bareng ngurai benang kusut dari turunan tersembunyi ini. Kita akan membedah tuntas yang namanya persamaan diferensial implisit, dan pastinya kita bakal pecah materinya jadi langkah-langkah yang super simple dan gampang banget buat diikutin. Jadi, di akhir sesi ini, saya jamin kalian bakal punya senjata yang pas buat naklukin persamaan yang kelihatannya paling ribet sekalipun. Biar nggak bingung, ini dia agenda pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu dengan persamaan diferensial implisit. Kedua, kita bahas langkah-langkah menyelesaikannya. Ketiga, kita masuk ke contoh dasar, yaitu turunan lingkaran. Keempat, kita lihat penerapan aturan perkalian. Dan yang kelima, pastinya kita bakal lihat latihan soalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengenal persamaan diferensial implisit. Sebenarnya apa sih bentuk implisit itu? Nah, biar lebih kebayang, mari kita bandingin apa yang udah kalian tahu sama konsep yang baru ini. Selama ini, kalian pasti udah akrab banget kan sama yang namanya bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan Fx. Di bentuk ini, variabel Y itu manis banget, berdiri sendirian di satu sisi persamaan, dan semua yang ada X-nya kumpul di sisi yang lain. Rapi banget kan? Tapi coba deh perhatikan bentuk sebelahnya. Bentuk implisit f, x, y sama dengan 0. Di sini nih, X dan Y-nya nyampur aduk jadi satu kesatuan. Mereka nggak kepisah dengan rapi. Jadi kita nggak bisa langsung lihat dengan jelas Y itu sama dengan apa. Dari perbandingan tadi, kita bisa tarik definisinya. Sesuai dengan sumber materi kita, persamaan diferensial implisit itu adalah persamaan yang menghubungkan variabel X, Y, dan turunannya, tapi dalam bentuk yang nyampur atau implisit. Artinya apa? Turunannya nggak disajikan secara gamblang kayak dy per dx sama dengan fx, y. Sebaliknya, dia muncul dalam format yang lebih luas, kayak fx, y, dy per dx sama dengan 0. Terus, kalian mungkin mikir, buat apa sih kita repot-repot pakai ini? Jawabannya simpel. Sering banget fungsi y itu benar-benar susah atau bahkan mustahil buat dipisahin sendirian secara eksplisit. Jadi, daripada kita buang waktu berjam-jam cuma buat nyoba misahin y di awal, mending kita langsung hajar aja pakai metode diferensiasi implisit ini. Masuk ke bagian 2, langkah menyelesaikan bentuk implisit. Apa aja sih 3 langkah utamanya? Karena sekarang kita udah tahu wujud dari persamaan implisit ini, saatnya kita siapin peralatannya. Poin krusialnya ada di 3 langkah ajaib ini. Ini benar-benar cetak biru utama buat setiap soal diferensiasi implisit yang bakal kalian temui. Langkah pertama, turunkan kedua sisi persamaan terhadap variabel X. Ingat ya, kedua sisi, jangan sampai sisi kanannya kelupaan. Langkah kedua, terapkan aturan turunan yang diperlukan. Nah, ini terutama pas kalian nurunin suku yang ada Y-nya. Kuncinya di sini, setiap kali kalian nurunin fungsi Y terhadap X, kalian wajib banget mengalihkannya dengan dy per dx. Dan langkah ketiga, selesaikan dan pisahkan buat nyari dy per dx-nya. Kumpulin semua suku yang punya dy per dx di satu sisi, faktorkan, dan selesain deh. Gampang kan? Oh ya, biar langkah kedua tadi bisa jalan mulus, kalian harus panggil lagi nih memori soal 3 aturan esensial dari kelas kalkulus sebelumnya. Masih ingat kan? Aturan rantai, aturan perkalian, dan aturan pembagian. Ketiga aturan ini, dan sejujurnya, terutama aturan rantai ya, itu adalah kunci utama pas kita berhadapan sama fungsi di dalam fungsi. Dan kejadian ini persis banget bakal kalian alami ketika variabel Y ikut diturunkan. Jadi siapkan alat-alat ini di kepala kalian karena kita bakal langsung praktek menggunakannya. Lanjut ke bagian 3, contoh dasar. Kita akan bahas turunan lingkaran, langkah demi langkah. Belajar teori tambah praktek tuh ibarat bawa mobil tapi nggak ada bensinnya. Jadi mari kita terapkan cetak biru tadi ke persamaan yang paling dasar ini. Kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Mengikuti langkah pertama, kita turunkan kedua sisi terhadap X. Turunan dari X kuadrat itu jelas 2X. Nah, turunan dari Y kuadrat gimana? Disinilah aturan rantai beraksi. Turunannya adalah 2Y. Dan jangan lupa dikali dengan dy per dx. Terus turunan dari konstanta 25 di sisi kanan ya pasti 0. Jadi sekarang kita punya persamaan 2x ditambah 2y dy per dx sama dengan 0. Lanjut ke langkah ketiga, isolasi dy per dx-nya. Pindahin 2x ke sisi kanan, dia jadi minus 2x. Terus kita bagi dengan 2y, angka 2-nya bisa saling mencoret, dan voila, kita dapat hasil akhirnya. dy per dx sama dengan minus x per y. Benar-benar elegan dan sistematis banget ya kan? Bagian 4, penerapan aturan perkalian. Nah, di sini kompleksitasnya mulai sedikit meningkat nih.
Tapi tenang aja, matematika emang selalu ngasih tantangan yang lebih seru seiring berjalannya waktu. Coba perhatikan persamaan yang pertama ini. Kita punya X kuadrat dikali Y, ditambah Y pangkat 3 sama dengan 4. Nah loh, pada suku pertama ada X kuadrat dikali Y. Di sini kita mutlak harus pakai aturan perkalian. Kita turunkan dulu X kuadratnya jadi 2X, terus dikali Y. Ditambah X kuadrat dikali turunan Y, yaitu DY per DX. Proses ini bikin munculnya lebih banyak suku yang punya DY per DX. Sekarang, coba lihat persamaan yang satunya lagi, yang melibatkan trigonometri, kayak sinus XY sama dengan X ditambah Y. Wah, di sini kita harus gabungin aturan rantai dan aturan perkalian sekaligus waktu nurunin bagian dalam fungsi sinusnya. Turunannya bakal jadi kosinus XY, dikali turunan dari XY itu sendiri. Kunci dari semuanya ini simpel aja. Serumit apapun bentuk persamaannya, tetap tenang. Terapkan aturannya satu per satu, kumpulin semua suku yang ada DY per DX-nya di satu sisi, faktorkan DY per DX-nya keluar, lalu bagi sisa persamaannya. Pasti ketemu kok jawabannya. Akhirnya sampai di bagian 5, latihan soal persamaan implisit. Waktunya menguji pemahaman kalian. Wah, perjalanan yang luar biasa banget sejauh ini. Kalian udah lihat sendiri gimana cetak biru 3 langkah kita tadi benar-benar tangguh, bahkan pas persamaannya mulai kelihatan menyeramkan. Nah, di sini kita punya harta karun nih, berupa 10 latihan soal yang diambil langsung dari sumber materi kita. Dasarnya sangat komprehensif loh, mulai dari persamaan aljabar yang simpel banget di nomor 1, sampai fungsi transenden yang melibatkan logaritma natural, eksponensial, sinus hiperbolik, bahkan tangan inverse. Tapi saran saya, jangan biarkan simbol-simbol itu bikin kalian keder duluan. Ingat, kalian sekarang udah pegang cetak biru 3 langkah yang sama persis, plus semua alat yang dibutuhkan, mulai dari aturan perkalian, rantai, sampai pembagian, untuk membedah dan menyelesaikan setiap soal di daftar ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin sebuah tantangan buat kalian. Coba deh lihat lagi daftar soal tadi. Dari 10 soal itu, mana sih yang kelihatannya paling menantang atau paling mengintimidasi buat kalian? Apa nomor 4 yang penuh campuran fungsi trigonometri? Atau malah nomor 9 yang pakai fungsi hiperbolik? Saya tantang kalian buat milih satu soal yang menurut kalian paling menyeramkan, ambil selembar kertas, coret-coret, dan langsung terapkan 3 langkah sakti yang baru aja kita pelajari buat menaklukkannya. Karena percaya deh, itulah satu-satunya cara buat ngubah pemahaman pasif jadi penguasaan yang benar-benar aktif. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan materi ini sampai akhir. Teruslah berlatih, teruslah merdeka dalam belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.